Bab 2650. Mendapatkan harta keempat. Tapi ketika dia menerkam Erikin, tubuh Erikin tiba-tiba memancarkan jiwa naga yang mampu mengembun dengan mengalirkan darah naga, naga yang 10 kali dan 100 kali lebih kuat dari miliknya sendiri. Pada saat itu, naga putih bahkan melihat di belakang Erikin muncul bayangan naga hijau yang perkasa. Pada saat roh naga hijau muncul, energi naga yang mendidih di tubuhnya seolah-olah telah dituangkan ke dalam baskom berisi air dingin, berhenti mengalir dalam sekejap. Karena terpana oleh bayangan naga hijau, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan kekuatan dan berlutut di tanah. Bukankah dia manusia? Bagaimana dia bisa memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang naga daripada aku? Naga putih penuh dengan keraguan, tetapi di sini, tidak ada yang akan menjawab keraguannya. Menyingkirkan naga putih kecil, penjaga penjara melirik orang-orang yang hadir dengan tatapan dingin dan tegas. Mengapa kamu bertarung dan apa yang kamu perjuangkan, aku tahu persis. Tapi setelah pertempuran ini berakhir, semuanya berakhir. Jika di tahun depan, aku melihat pertarungan antara ras manusia dan klan iblis, terlepas dari alasannya, itu akan dihukum berat. Di bawah suara dingin penjaga penjara, semua orang mengerutkan kening dan tidak berani melihat secara langsung. Di penjara kabut putih, penjaga penjara memiliki otoritas tertinggi. Jika menyinggungnya, maka masalah akan besar. Selain itu, pertempuran antara Erikin dan naga putih juga menekan kepemilikan area pohon kuno. Oleh karena itu, sesuai dengan aturan kedua belah pihak, dalam 1 tahun, tak satu pun dari kedua pihak dapat mengusulkan pertarungan lagi. Agaknya inilah mengapa penjaga penjara mengukir kerangka waktu untuk 1 tahun ke depan. Setelah kalah dalam pertempuran ini dan kehilangan kendali atas area pohon tua menjulang langit, semua orang dari klan iblis mulai mundur dan memberi jalan. Ada aturan di mana-mana, karena naga putih kalah, mereka tidak bisa membatalkan perjanjian mereka sebelumnya, tidak peduli betapa tidak sudinya mereka. Tentu saja, bahkan jika orang-orang ini ingin menembak lagi, mereka tidak punya nyali. Klan iblis terkuat di sini bukanlah lawan dari Erikin, dan bahkan berlutut secara langsung, sia-sia juga kalau mereka menyerang. Chief Wang, Hartono Liu dan lainnya memiliki perasaan campur aduk. Tanpa diduga, kultivator biasa di penjara kabut putih ini, akan mengalami hari pembalasan dendam. Terlebih lagi, yang dikalahkan Erikin bukan hanya garis keturunan naga, tetapi juga naga putih kecil yang mengaktifkan darah naga dan menggunakan Reiki. Bagaimana Erikin melakukannya? Hanya mengandalkan kekuatan tubuh Taois. Seberapa kuat Erikin? Semua orang bahkan tidak berani memikirkannya. Penjaga penjara melihat para penjaga ini bersiap untuk pergi, Erikin tiba-tiba berbicara. Ada apa? Si penjaga penjara mengerutkan kening. Aku mendengar bahwa naga putih kecil ini telah berada di sini sepanjang hari dan malam untuk mendapat pencerahan di sini, tanpa kembali ke kamar. Aku ingin tahu apakah aku bisa tinggal di sini dan mengembalikan fondasi darah yang sebelumnya dirusak olehnya. Erikin berkata, tentu saja, aku tidak akan membiarkan penjaga penjara repot. Aku tidak perlu setiap hari, cukup 1 malam hari ini. Penjaga penjara berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, ya, bagaimanapun, naga putih kecil melepaskan Reiki di penjara, yang setara dengan kelalaianku, tetapi hanya untuk 1 malam. Terima kasih banyak. Erikin tersenyum sedikit dan menghela napas lega. Teman seiman, selamat. Setelah penjaga pergi, Hartono Liu dan yang lainnya mengungkapkan kegembiraan mereka terhadap Erikin. Semua orang juga penuh kegembiraan. Erikin mewakili kultivator biasa untuk menang. Ada kegembiraan di hati semua orang. Bahkan Chief Wang sekali lagi meminta maaf kepada Erikin,
dan secara terbuka menarik keluar orang yang menghasutnya untuk menyerang Erikin, dan langsung memotong anggota tubuhnya. Orang ini patah kakinya oleh Erikin kemarin. Dia masih patah anggota tubuhnya, belum pulih sepenuhnya dan sekarang patah lagi. Dia penuh kesengsaraan dan menyesal tidak melakukannya. Chief Wang juga menanyakan bahwa Erikin hanya ditahan selama beberapa hari dan akan segera keluar, jadi dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Erikin, setidaknya tidak menjadi musuh. Jika tidak, kultivator memiliki rentang hidup yang panjang, tidak mungkin untuk menjamin bahwa jika dia bertemu di jalur gunung sihir di masa depan, jika dia dibunuh oleh Erikin karena kecurigaannya di masa lalu, maka dia akan terlalu sial. Saat malam tiba, semua kultivator memberi hormat kepada Erikin dan kembali ke daerah masing-masing. Hanya Erikin, yang duduk berjongkok di dekat pohon tua, beristirahat dengan tenang. Apa yang dikatakan Hartono Liu benar. Memang ada reiki tipis yang mengelilingi pohon tua ini. Meskipun tidak cukup bagi kultivator untuk membuka segel di sini, itu cukup untuk secara pasif menyerap beberapa reiki dan menghilangkan akumulasi reiki. Karena tidak ada orang di sekitar, semua reiki yang keluar dari pohon kuno ini diserap oleh Erikin dan tubuhnya juga nyaman. Ini membuat Erikin tidak bisa menahan napas. Dia telah memiliki reiki untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, sekarang tidak ada reiki, itu benar-benar terlalu tidak nyaman. Akhirnya santai, tapi malam belum sepenuhnya menyelimuti tempat itu. Mata Erikin berkilat dengan keraguan saat dia mengingat napas naga yang keluar darinya selama pertempuran sebelumnya. Di bawah kemarahan naga putih, darah naga di tubuhnya secara otomatis diaktifkan, dan ketika dia menghadapi lawan, dia berencana untuk mundur sementara. Tetapi ketika naga putih mendekatinya, napas kuat muncul secara otomatis di tubuhnya. Itu bukan reiki, tapi mirip dengan aura sumber energi. Setelah aura ini muncul, wajah naga putih berubah drastis dan dia langsung berlutut. Sumber energi asal naga. Apakah hal ini ada hubungannya dengan lautan tak terbatasku, keadaan langit dan bumi yang tidak masuk akal? Erikin mengerutkan kening dan berpikir, tetapi dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi dalam keadaan tanpa diri. Namun, menganalisisnya sekarang, sepertinya dia telah mengalami perubahan yang luar biasa pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, malam berangsur-angsur datang, dan di bawah malam yang lebat, kabut putih di sekitarnya menjadi lebih dalam daripada siang hari. Sudah waktunya untuk melakukannya. Pukul 3 sore, Erikin menghela napas. Setelah menghitung selama berhari-hari, akhirnya tiba saatnya untuk mengeluarkan harta Joker Bai. Erikin duduk di tempat dan tidak bergerak, tetapi di atas tubuhnya, kepala pemakan langit keluar dari kulitnya. Dengan kecepatan yang sangat lambat, mereka perlahan mengikuti sampul pakaian Erikin dan berjalan menuju pohon tua. Sudah lama diketahui bahwa reiki di sini akan disegel, jadi metode yang dipikirkan Erikin adalah menggunakan Sky Eater. Sebelum membiarkan benda ini menggali ke dalam kulitnya sendiri dan membawanya ke tempat ini, pada saat ini, dia mengirimkan sedikit sinyal untuk membiarkan Sky Eater memulai tugas yang telah diatur. Posisi Erikin awalnya berdampingan dengan pohon tua menjulang langit, sehingga Sky Eater bisa berjalan di sepanjang pakaian dan jatuh di beberapa pohon yang terbuka tanpa melewati tanah. Kemudian, Sky Eater ini memanjat di sepanjang akar pohon, tidak hanya menuju pohon-pohon tua. Erikin sudah menceritakan hal-hal kecil di mana permata berada. Dan bahkan jika mereka lupa, mereka hanya bisa menggigit, dan pasti dapat menemukannya di pohon. Proses ini sangat lama, karena Erikin khawatir gerakan yang terlalu banyak akan menarik perhatian para penjaga, sehingga kecepatan gerakan Sky Eater tidak lebih cepat dari siput. Tapi lokasinya jelas dan dia menempel di pohon tua itu lagi. 2 jam kemudian, beberapa Sky Eater akhirnya mendorong keluar bola seukuran permata dari lubang pohon.
Harta keempat yang ditinggalkan Joker Bay di pohon tua menjulang langit. Bersambung.